lengket nih. Pernah dia kayak yang lengket nih. Dia membuat darah sakit. Nah, itu orang sakit ya supaya tidak pecah duluan. Kalau biasa pecah dulu. Kalau di rumah pasti bapak sebutkan ke saya kalau ini filter. Kalau ibu mau bikin di rumah nanti saya ajarin seduh. Ada teknik seduh. Saya masih ada. Ya, jadi pakai listrik ini sekitar 1000-an kan. Berhubung Hari Kopi Internasional, B-nya lagi. Hah? Iya. B-nya lagi kalau Karena saya kan pakai tipe mini aja. Iya. Tahan lama, baru yang mana ini punya yang mana? Tahan lama dulu. Ini kan masih manual. kita belajar bentuk. Nah, sakam tentunya dampaknya kami selaku petani khususnya yang ada di Kabupaten Pindrang, mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi semua petani dan ini menjadi salah satu PAD yang di Kabupaten Pindrang ini bisa terangkat, yang selama ini budidaya kopi di Kabupaten Pindrang cukup signifikan. Cuman pada dasarnya masyarakat itu memang perlu pendidikan pelatihan untuk bagaimana untuk mendapatkan kualitas dan hasil kopi itu sendiri bisa dapat maksimal. Yang saya harapkan dari pemerintah adalah pendampingan, kemudian juga mungkin untuk perhatian yang lebih dari pemerintah sendiri, terutama dari dinas perkebunan atau dari pertanian untuk ikut menjaga kualitas produk dari petani maupun prosesor hasil kopi. Sesuai dengan laporan daripada panitia bahwa ada kegiatan kami sini, saya bagian penikmat kopi silakan. Latar belakang selesai pendidikannya di pertanian atau apa dan segala macam baru bisa. Yang pertama di Kabupaten Pindrang dan juga yang kedua di Indonesia Barat itu di. Tadi sudah diterangkan bahwa ada 3 daerah kami memang Ada di sini sekali. Pasang tinggi. Kenapa? Mobil. Kami persilakan untuk mengambil tempat di.
Baik, kami persilahkan kepada rekan-rekan media untuk mengabadikan momen spesial di malam hari ini. Kami berikan waktu selama 1 menit, dan setelahnya silakan memberikan kesempatan kepada seluruh VIP kita yang sudah hadir di malam hari ini untuk bisa menikmati hidangan santap malam yang telah tersedia. Dan juga luar biasa sekali di malam hari ini kita menyaksikan bersama Bapak Menteri Ekonomi Kreatif beserta yang merupakan. Oke guys, sekarang kita meninggalkan pelabuhan dan keluar teman-teman. Wah, mudah-mudahan kita tidak mabuk. Jadi sekali lagi teman-teman, ini adalah kegiatan kunjungan kerja dari Kementerian Ekonomi Kreatif di Makassar dan undang konten kreator. Makanya banyak juga konten kreator yang hadir, termasuk Rudi guys. Udah belok nih kapalnya guys. Mari kita berdoa. Jadi kita bisa lihat Makassar, gimana Makassar malam hari ini. Tuh Masjid Kuba, masjidnya Ridwan Kamil guys. Oh, desainnya. Juga udah keluar nih guys. Teman di Kementerian Perdagangan maupun Perindustrian, kita ada dari kesulitan-kesulitan tentang kenaikan harga dan lain sebagainya, itu nanti juga akan kami komunikasikan. Sebenarnya standar dari setiap harga tekstil itu kan sudah ada patokannya. Ada patokannya, dan kalau setiap bulan naik, saya kira tidak semua mungkin ada beberapa lokasi saja yang dia di Bandung itu juga nggak selalu naik sebenarnya. Tapi karena dia tahu mungkin pada saat kebutuhan lebaran, sehingga harganya dinaikkan. Menjelang ini, dan kemudian kita juga bisa melihat bahwa beberapa fashion designer ini ketika dia mulai sudah kelihatan bukan sebagai startup lagi, maka si pabrik tekstil ini juga dia ikut melihat hasilnya. Oh, dia harus kita kasih harga lebih tinggi karena dia punya pasar yang jauh lebih bagus lagi, seperti itu. Tapi sebenarnya kalau secara regulasi ini ada standar-standar yang harus memang sudah ditetapkan. Nanti kami bantu bicarakan lagi dengan teman-teman, baik itu di Kementerian Perdagangan Perindustrian maupun juga dengan teman-teman di daerah. Dan saya kira Pak Wali, masalah tekstil ini mungkin ke depan perlu juga suatu hari, karena melihat animo dari Makassar ini, kemudian di Sulawesi Selatan ini kan produksi tekstilnya sebenarnya baik sekali. Mulai dari desain yang harus kemudian dimulai dari motif-motif kuno ini mungkin harus diaktifkan kembali. Menjadi salah satu bekal dilestarikan sebagai konservasi, tapi juga bisa dimonetisasi. Bahannya mungkin bisa berkolaborasi, seperti misalnya sutra. Di Garut itu kan banyak perkebunan ulat sutra. Nah, kemudian apakah di Makassar ada daerah nggak yang bisa untuk menumbuhkan tanaman-tanaman yang bisa dia dimakan oleh sutra ini sendiri. Nah, ini kalau perlu bisa jadi sister city Pak dengan Bandung, dengan Jawa Barat khususnya untuk memulai produksi ini. Dan dengan ini akan memudahkan. Kemudian termasuk dalam bagaimana, karena di Bandung ada sekolah tekstil, begitu ya, sekolah tinggi teknologi tekstil. Ini juga bisa mengirim teman-teman kreator yang bergerak di bidang fashion ini untuk juga belajar di sana. Atau kita juga punya program Pak Menteri dengan teman-teman di Direktorat Fashion, nanti bisa menghadirkan para desainer-desainer nasional maupun yang sudah bertaraf internasional untuk datang ke Makassar, kemudian melakukan pembinaan kepada semua pelaku-pelaku kreatif di bidang fashion. Nah, kemudian itu sampai mulai yang sudah dilakukan ada di beberapa tempat, dari mulai bahan yang aslinya seperti apa, itu bisa diaktifkan kembali, kemudian dibuat sesuatu yang berbeda.
Jadi kalau saran saya Mas Fadel, kalau bisa diangkat tenun ataupun juga bahan yang memang datangnya dari daerah sendiri, karena ini akan menjadi nilai yang lebih dalam proses rantai nilai tadi di ekonomi kreatif. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ini sudah baik, tetapi yang kami harapkan di Makassar ini adalah respon terhadap tenaga kerja, karena harga dari bahan baku seperti tekstil banding di Bandung, kalau sampai di Makassar ini sudah terlalu mahal. Jadi di sini tidak mungkin kita bisa produksi, pasti kalah harga dengan kita. Makanya kalau bisa mungkin Bu, kalau kami mengusulkan para pelaku kreatif ini di listing, kalau umpamanya ada pembelian langsung barang, diberikan biaya impor yang insentif terhadap biaya impor mereka. Jadi dari juga ya pernah kami menyampaikan kepada kementerian di Kementerian Infrastruktur, kalau bisa di Makassar ini dibuka juga yang namanya kawasan berikat, sehingga yang namanya produk-produk impor yang datang zero tax gitu loh Pak Menteri. Nah ini akan memberikan support. Jadi Fadel ini bisa menjual ribuan baju di Makassar ini, tetapi persoalannya semuanya dibuat di Bandung. Jadi ketergantungannya terhadap industri yang ada di Bandung itu sangat tinggi. Nah di sini kita nggak bisa karena harga bahan bakunya tidak bersaing seperti itu. Nah ini yang kita berharap, sehingga kalau bisa para pelaku industri kreatif khususnya di bidang fashion ini diberikan insentif terhadap pembelian bahan baku di sini. Kalau umpamanya ada tukang jahitnya banyak bisa, tapi harganya yang nggak komplit. Baik, barangkali itu Pak Menteri. Terima kasih. Halo semuanya, selamat malam. Ketemu lagi kita hari ini seperti biasa. Kita ada di Pantai Cimpai, Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, untuk ngumpulin sampah-sampah yang ada di sini. Cukup 1 kantong 1 hari. Ya. Bayangin kalau setiap orang itu ngumpulin 1 kantong sampah setiap hari di sini, dan tidak ada yang buang sampah sembarangan lagi. Wow, cantik sekali pantai ini teman-teman. Bisa jadi tempat mandi-mandi, tempat liburan bareng keluarga. Ada wisatawan, banyak yang jual telur gulung, sosis bakar, itu pastinya. Beberapa hari terakhir ini kita turunnya malam lagi ya, karena kesibukan kita di pagi sama sore hari itu luar biasa ya. Sampah plastik coy, luar biasa. Kemarin kita dapat ular di sini, jadi kita harus hati-hati. Kita harus waspada dari belakang, belakang dan depan ini. Tadi muncul lagi. Sampah plastik di sini memang sangat luar biasa ya. Nggak ada habisnya. Kenapa? Karena nggak ada habisnya juga sih orang buang sampah sembarangan. Kalau di daerah sini sendiri sebenarnya yang belum kita tahu itu apakah fasilitas tempat sampah di daerah ini memadai atau enggak ya. Apakah ada tempat sampah atau gimana? Karena percuma juga sih kita ngajak orang, menghimbau orang buang sampah pada tempatnya, tapi tempat sampahnya nggak ada. Itu yang sebenarnya harus digarisbawahi ya. Percuma armada sampah
memang harus banyak karena sampahnya banyak juga. Sepertinya cukup teman-teman. Terima kasih ya. Sampai ketemu besok dan salam jumpa.